kepada tim pro dipersilakan untuk memberikan pendapatnya selama 5 menit. Cerita novel banyak digemari oleh seluruh netizen. Namun banyak cerita novel yang memiliki pengaruh buruk bagi anak-anak Indonesia. Coba lihat di luar sana, pasti banyak remaja Indonesia menjadi korban novel. Mereka melakukan perbuatan buruk yang ada pada cerita novel, seperti berpacaran, tawuran, minuman keras, atau juga akibat dari membaca novel. Contohnya, kadang orang yang membaca novel itu tersebut tidak sesuai dengan umurnya. Misalkan tidak sesuai dengan umur kita. Misalkan umur yang boleh membaca novel itu adalah umur 15 tahun. Tapi banyak anak-anak SD yang membaca novel. Baiklah, dipersilakan untuk tim kontra untuk memberikan pendapatnya tentang misi. Kepada tim kontra, silakan. Baiklah, kami dari tim kontra akan menyanggah pendapat dari tim pro. Dalam cerita fiksi tidak selalu bersifat negatif, bahkan banyak pelajaran yang dapat diambil dari cerita fiksi, seperti pelajaran hidup dari cerita Liden dan meningkatkan imajinasi untuk beraktivitas. Baca cerita fiksi dapat mengembangkan atau meningkatkan minat baca. Dan dari cerita novel kita juga bisa menjadi termotivasi seperti cerita-cerita anak broken home. Dan banyak hikmah yang dapat diambil dari novel-novel cinta anak SMA, seperti terkadang yang ceweknya Dipersilakan untuk tim pro menyanggah selama 1 menit. Saya menyanggah pendapat dari kelompok kontra karena tidak semua orang bisa memilih bacaannya. Kalau mungkin untuk saudara bisa memilih bacaan, tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak bisa memilih bacaannya? Dan contohnya seperti novel yang tentang broken home. Nanti bagaimana dengan orang yang awalnya cuma biasa-biasa saja, jadi dia tahu bawa perasaan dan dia pun membawa itu keluar kehidupan dia, bagaimana itu? Dan dia pun jadinya untuk membuat dirinya semakin terpuruk karena dirinya itu sedang bebas saja, karena dia terlalu membawa perasaannya pada novel itu. Contoh lainnya seperti novel yang tadi itu, Cinta pada SMA itu juga memberikan contoh tentang nikah pacaran. Dia selama agama Islam pacaran itu banyak apa dilarang. Kalau Untuk menyanggahnya sudah cukup. Kepada tim kontra silakan untuk memberikan pendapatnya. Ya, pembicara 2. anak pemalas sampah dari tim pro. Ya kalau dia kayak gitu itu salah dia kan. Selama yang anak baca tentang broken home nggak itu kok, nggak semuanya tentang keburukan. Kan dia sadar dia juga bisa baca tentang kehidupan. Yang awalnya dia memang terpuruk, dia bisa meninggalkan itunya semangatnya karena baca novel. Terus yang tentang SMA, kan nggak semua cerita SMA tuh yang pacaran ya kan, palingan dia cuma menjadikan cowoknya motivasi atau ceweknya motivasi. Kan nggak semua berasal dari novel. Baiklah, kepada tim pro dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim kontra. Kepada pembicara 2 tim pro dipersilakan. Iska.
Baca aja deh. Jika pelajar berterusan membaca novel, maka akan membawa dampak buruk. Apalagi ada novel yang isinya tidak sesuai dengan pokok agama Islam. Baiklah, dipersilakan kepada pembicara 3 dari tim. Kepada pembicara 3 dari tim kontra untuk menyanggah pendapat dari tim pro. Baiklah, saya Prof dari tim kontra akan menyanggah pendapat dari tim pro. Kan cerita fiksi itu nggak selalu tentang novel. Kalau cerita fiksi itu ada juga dari yang lain-lain, ada seperti dari komik. Banyak lah, ada dari fabel juga. Dan nggak semua cerita novel yang nggak berbau Islam tapi negatif gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari cerita fiksi itu. Bahkan cerita fiksi itu bisa meningkatkan imajinasi kita untuk menjadi seorang pembaca dan penulis. Berikan contoh. Berikan contohnya. Mungkin dari beberapa buku yang kita baca, kita jadi termotivasi untuk membuat buku juga. Dan di situ kita bisa mengasah kekreatifan kita dalam membuat. Yang membaca novel itu kan nggak semua Islam, pasti ada juga lah yang beragama Islam gitu. Jadi nggak harus semua novel berbau Islam dong. Kalau semua novel berbau Islam ya mana yang lain? Nanti nggak paham pula agama lain yang baca novel. Pro dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim kontra. Saya mengatakan bukan tentang novel tentang Islam, tapi saya mengatakan kalau pacaran itu dilarang dalam Islam. Karena kita disinggung agama Islam, maka kita ambil saja apa sesuatu yang disinggung. Saya setuju karena novel itu bukan fiksi, itu bukan tentang novel saja, tapi ada komik, ada yang lainnya. Dan saya mengatakan kalau itu memang nggak semuanya ada negatif, memang ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sana. Tapi kan itu nggak semua orang bisa mengapakannya. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa itu? Bagaimana orang-orang yang memang dia tuh seperti tadi yang disampaikan oleh tim yang pertama, yang padahal ini umur untuk 21 ke atas, tapi yang bacanya, tapi yang membaca itu adalah anak SMA. Bagaimana itu? Padahal itu saya kayak contohnya novel-novel seperti novel-novel rumah tangga, Perfect Honeymoon misalnya. Perfect Honeymoon itu memang bukan khusus bukan untuk anak-anak SMA, tapi itu orang yang sudah berkeluarga. Tapi kenapa kebanyakan mayoritas yang membaca itu adalah anak-anak SMA. Jadi mengakibatkan banyaknya orang-orang yang tidak kepengen nikah, menghalu-halu nikah dan lain-lainnya. Terima kasih. Bagus. Baiklah, dipersilakan kepada tim kontra untuk menyanggah pendapat dari tim pro. Baiklah, saya akan menyanggah pendapat dari tim pro. Kadang hal-hal negatif itu nggak selalu dari novel. Kadang lingkungan pun berpengaruh juga dengan hal negatif itu. Kadang orang tua pun mendukung pula untuk anak yang berpacaran, ini itu. Dan bahkan kawan-kawan dari lingkungan sosial pun juga bisa berpengaruh. Karena kawan-kawannya yang nggak baik kan itu terpengaruh juga dianya. Dan untuk bacaan itu kan kadang penulis novel itu sudah mengingatkan bahwa ini untuk umur 21 ke atas, tapi tetap aja remaja itu ya kan. Tapi jangan salahkan novelnya gitu. Jadi pembacanya itu yang tidak bisa memilih bacaan yang pantas untuk dia. Silakan kepada pembicara 3 dari tim pro. Ya. Juga jadinya dan juga Silakan kepada tim kontra untuk memberikan sanggahan kepada pembicara 4. Dipersilakan. untuk sanggahan pendapat pro tadi, di sini kita berbicara tentang novelnya, bukan tentang orangnya. Jadi kalau novel itu sebenarnya
Dan juga pengaruh itu tidak dari novel saja. Sekarang sudah ada HP, medsos, ada Facebook, ada IG, ada WA, itu juga membuat lalai. Jadi tidak hanya novel yang membuat lalai orang sekarang. Orangnya sendiri Itu tambahan dari saya. Bicara apa tadi? Dipersilakan kepada tim pro untuk memberikan pendapat. Kepada pembicara apa dipersilakan? Ya, saya mungkin menyampaikan pendapat. Tadi yang disampaikan oleh tim kontra, saya sangat setuju, memang betul. Dan sekarang itu bukan novel saja yang bisa merusak, tapi dia juga hampir masuk jadi yang itu kan, masuk jadi yang bagian dari merusak, yang membuat merusak pada zaman sekarang. Di HP pun banyak aplikasi untuk baca novel. Nah, dan novel dan merasa pun orang sekarang itu ya kita tidak bisa pula menyalahkan si itunya, menyalahkan si pembuat novelnya, tapi memang itu salah memang orang yang tidak bisa memilih novelnya. Lalu nggak bisa menyalahkan orang yang membuat novelnya, tapi bagaimana orang itu udah habis tuh memang. Masa itu pengaruh ada? Biar nggak. Iya, dia kayak mana ya? Biar dia tuh nggak jangan sampai terlalu terpengaruh buruk. Jadi akhirnya kan novel itu juga akhirnya sama dengan pengaruh buruk gitu akhirnya kan. Walaupun tidak semuanya itu pengaruh buruk, ada yang baiknya, nggak semuanya yang buruk saya katakan. Di sini saya katakan semua novel itu pengaruh buruk, ada yang baiknya. Contoh novel yang bisa menaikkan nanti katanya motivasi untuk menulis novel. Maksud saya itu tuh ada salah satu novel ada Terelie. Terelie itu pun tidak semuanya tentang cinta kan. Ada juga tentang lain. Saya setuju itu. Tapi bagaimana dengan novel-novel yang memang itu tuh isinya tuh memang sangat vulgar. Sangat vulgar. Lu bagaimana penulis ini tidak bisa menyesuaikan dengan konsumsinya? Padahal kita jelas tahu kalau bahwa zaman sekarang itu penikmat novel itu adalah remaja, umur SMA, SMP, penikmatnya. Tapi kenapa dia membuat novel itu juga untuk yang orang-orang di atas itu gitu. Jadi kan kita tidak bisa juga menyalahkan si pembaca, juga tidak menyalahkan si penulis karena memang keduanya juga imbas. Karena si penulis pun tidak tahu siapa konsumsinya dan pembaca pun nggak tahu apa yang harus konsumsinya. Sekian. Baiklah, dipersilakan kepada tim kontra untuk memberikan sanggahan terhadap pendapat dari tim pro. Aplikasi pembaca novel itu tuh saya sampaikan untuk sekarang remaja tidak semuanya hobi membaca dan tidak bisa juga disalahkan aplikasi yang ada di dalam HP. Jadi yang mungkin untuk dampakmu lebih banyak remaja sekarang ke TikTok. Lebih banyak di TikTok orang sekarang yang banyak memberikan dampak negatifnya daripada novel. Karena terlebih remaja sekarang tidak semuanya kan hobi membaca. Jadi mereka itu tergantung, kalau mereka tidak membaca, mereka tidak baca. Apa ada bukti-bukti kalau semua remaja sekarang nggak suka membaca? Ada, contohnya Dania dia tidak suka membaca. Saya juga tidak suka. Tapi banyak semua orang dapat rekomendasi novel itu dari TikTok. Betul, TikTok memang pengaruh buruk yang sangat besar untuk zaman sekarang. Tapi bagaimana dengan memang remaja-remaja yang zaman sekarang tuh jangan kita tidak bisa itu kan membilangkan kalau remaja sekarang tuh nggak suka novel. Banyak, tapi baca mereka tuh nggak benar. Banyak orang sekarang yang bisa baca novel, tapi bacaannya tuh nggak benar. Lalu bagaimana pendapat Anda untuk mengatasi itu semua?
Iya benar. Saya sampaikan tadi, bagaimana orang yang jajarin novel itu di TikTok? Nah, memang betul. TikTok itu tuh bukan nggak semua orang itu tergantung dengan apa yang dia sukai. Memang betul. Lalu kita juga bisa bilang kalau sekarang ini remaja itu nggak banyak suka baca novel. Malah menurut saya lebih banyak sekarang banyak sekarang tuh yang sama sekarang itu tuh yang suka baca novel. Tapi memang betul bacaannya tuh yang nggak betul lagi gitu lah. Nggak bisa dimaafkan lagi dengan bacaannya gitu. Lalu bagaimana untuk mengatasi itu semua? Itu saya tanya. Tergantung itu masing-masing, baca masing-masing, kebijakan membaca masing-masing. Padahal penulis itu udah mengingatkan berkali-kali kalau ini untuk misalkan 20 ke atas. Tapi kan bisa baca juga itu ya tergantung itunya lagi, pembacanya lagi yang tidak bisa bijak di dalam memilih bacaannya. Lalu bagaimana cara buat mereka tuh jadi mau bisa memilih gitu loh? Kayak mana yang mereka bisa gitu? Kepada tim kontra dipersilakan untuk memberikan sanggahan terhadap pendapat dari tim pro. Itu bisa apa ya, dari bimbingan orang tua, ada orang tua bimbingan pengawasan ya pengawasan. Iya itu saya tanyakan tadi. Itu saya tanyakan dari tadi. Memang kepada tim kontra dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Nah, satu terhadap kali pendapat bicara dari tim lagi pro. ya, satu-satu lagi. Lagian juga remaja sekarang banyak kok yang belum suka baca novel. Palingan yang baca novel ya anak pondok aja kan. Tengoklah kan kebanyakan yang baca novel sekarang yang beli novel kegerangan anak pondok semua kan. Iya betul, tapi kan juga jangan kita kan apa dong? Saya kan udah tahu apa bacaan mereka tuh. Merata bacaannya tuh nggak betul lagi gitu loh. Merata tuh udah memang dari isinya tuh memang udah ada yang memang juga isinya tuh memang biasa, memang isinya biasa, tapi ada bagian scan dan memang harus di skip. Tapi memang harus skip gitu loh. Paham nggak sih bagaimana ya? Memang tuh terlalu dewasa gitu, ada kontak fisik gitu mereka loh. Baiklah, kepada tim kontra dipersilakan untuk memberikan sanggahan. Nah, ini yang terakhir ya. Kan sudah saya bilang seperti apa yang saya bilang sebelumnya, novel tidak bersalah, penulis tidak bersalah, pembacanya yang harus bijak dalam membaca, memilih bacaannya. Selesai. Dan di sana saya rasa juga butuh peran bimbingan dari sekolah dan orang tua untuk mengajak mereka agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Jadi kita butuh bimbingan, remaja-remaja sekarang itu butuh bimbingan. Mereka seperti itu karena mereka dibiarkan saja. Nah ya udah itu yang saya tanyakan dari tadi. Baiklah, dipersilakan kepada pembicara 3 dari tim pro untuk menyanggah pendapat dari tim kontra. Baiklah, dari tim pro menyampaikan pendapat sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh teman sesuai yang tadi telah disampaikan oleh pembicara 2 bahwa membaca novel ataupun cerita fiksi bisa membuat lalai. Itu jadi membaca novel emang kita tuh baca novel cuma kadang kita nggak tahu waktu jadinya, kadang banyak waktu terbuang, harusnya kita bersihin rumah misalnya, terus gitu kan karena kasihkan baca novel terus terlantarkan aja kerjaannya, terus terus ya, ada juga jika dia terus-terusan kebiasaan membaca novel itu akan membawa pengaruh buruknya bisa dia semakin masuk ke dunia novelnya itu loh, semakin banyak lah dia menghalu, terus dia jadi Baiklah, kepada penulis dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah didapat dari hasil debat ini. kesimpulan dari tim pro tidak setuju dengan novel-novel yang ceritanya seperti tidak mendidik dan tidak sesuai dengan umur pembacanya, dan ada juga novel yang berdampak positif, tapi karena tidak semua orang yang dapat membeli bacaan, jadi mungkin novel-novel yang tidak sesuai umurnya itu berdampak buruk bagi pembacanya kan. Nah, kesimpulan dari tim kontra, kesimpulannya dampak buruk dari novel tidak bisa disalahkan penulisnya, tetapi remajanya lah yang butuh pencerahan, butuh pengawasan, butuh kesadaran diri, itu cocok lah untuk dia novelnya pandai gitu. Jadi kesimpulan debat hari ini adalah boleh-boleh saja kita membaca novel, membaca cerita fiksi dalam bentuk apapun, tapi ya kita sadar diri juga lah kita umurnya berapa, novelnya buat umur berapa gitu kan, itu tuh baik lah buat kita gitu, kita pandai-pandai memilih gitu. Nah, oke. Terima kasih. Yeay.